Pernahkah kamu merasa seolah-olah kesalahan masa lalu terus menghantui, atau merasa takut bahwa dosa-dosa yang pernah dilakukan akan sulit diampuni? Apakah ada cara untuk menebus dosa dan memperbaiki diri? Nah, hari ini kita akan membahas 10 cara agar dosa-dosa kita bisa terhapus. Bukan hanya sekedar teori, tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang kasih sayang dan ampunan Allah. Bayangkan seorang pemuda bernama Ahmad. Dia merasa hidupnya penuh dengan beban dosa. Setiap kali dia ingin beribadah, hatinya penuh dengan rasa bersalah. Suatu hari saat merenung di masjid, dia mendengar ceramah tentang bagaimana dosa bisa diampuni. Ini membuatnya bertanya-tanya, apakah aku masih punya harapan? Namun, jawaban yang dia dapatkan sungguh mengejutkan. Selama kita hidup, Allah selalu membuka pintu ampunannya. Pentingnya mengetahui cara menghapus dosa. Sebelum kita masuk ke 10 cara tersebut, mari kita pahami dulu bagaimana dosa itu sangat berbahaya. Dosa bukan hanya menyebabkan penderitaan di dunia, tetapi juga menghalangi kita dari masuk ke surga. Bahkan, dosa membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan dosa juga yang bisa membuat seseorang terjebak di neraka sampai semua dosanya dibersihkan. Maka, penting bagi kita untuk tahu bagaimana cara agar dosa-dosa kita dihapuskan. Yang pertama adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tobat adalah langkah yang paling penting. Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar 53. Tobat ini harus disertai dengan penyesalan yang mendalam, niat kuat untuk tidak mengulanginya, dan usaha untuk memperbaiki diri. Bayangkan seorang pemuda yang selalu berbuat salah, namun di suatu titik ia menangis dan memohon ampunan kepada Allah dengan hati yang tulus. Saat itulah pintu ampunan terbuka. Yang kedua adalah melakukan banyak istighfar. Istighfar adalah cara lain yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Coba pikirkan, berapa kali kita beristighfar dalam sehari? Semakin sering kita mengucapkan astaghfirullah, semakin bersih hati kita dari noda-noda dosa. Yang ketiga adalah menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Di zaman sekarang, menjaga pandangan bukanlah hal yang mudah. Namun, siapa yang berhasil menjaga pandangannya, maka ia termasuk wali di antara wali-wali Allah. Setiap kali kita menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan, itu menjadi satu langkah besar untuk menjaga kebersihan jiwa kita. Yang keempat adalah menunaikan salat fardu dan salat sunnah. Salat 5 waktu selain sebagai kewajiban juga menjadi penghapus dosa. Rasulullah bersabda bahwa antara satu salat dengan salat yang lain, dosa-dosa kecil di antara keduanya akan terhapus. Selain itu, salat sunat seperti salat rawatib, salat duha, atau tahajud bisa membantu menutupi kekurangan dalam salat wajib kita. Yang kelima adalah bersedekah. Sedekah adalah cara yang sangat efektif untuk menghapus dosa. Rasulullah pernah berkata, sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Bayangkan seberapa besar manfaat sedekah jika kita melakukannya dengan ikhlas.
Tak peduli besar atau kecil, yang penting adalah keikhlasan kita dalam berbagi. Yang keenam adalah menjaga lisan. Kadang dosa datang dari hal-hal kecil seperti ucapan kita. Lidah yang tajam bisa melukai, dan lisan yang tak terjaga bisa menjadi penyebab kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, jagalah lisan kita dari berkata buruk, mencela, atau mengadu domba. Ketujuh, melakukan amal kebajikan sebanyak mungkin. Kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa. Rasulullah pernah bersabda, kebajikan akan menghapuskan keburukan. Maka setiap kali kita merasa telah melakukan kesalahan, segeralah berbuat baik. Apakah itu membantu orang lain, menyebarkan kebaikan, atau bahkan tersenyum kepada orang lain. Yang kedelapan, bersabar dan menghadapi musibah dengan ikhlas. Musibah yang menimpa kita bukanlah tanpa alasan. Setiap kali kita merasa sedih, gelisah, atau mengalami kesulitan, sebenarnya itu adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Bahkan rasa sakit sekecil duri yang menusuk bisa menjadi penggugur dosa jika kita menghadapinya dengan ikhlas. Yang kesembilan, bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Dalam hidup ini kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Seorang hamba yang selalu berharap dan yakin bahwa Allah akan mengampuninya pasti akan diberi kemudahan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Yang ke-10, berdoa dan meminta syafaat. Dan yang terakhir, selalu berdoa dan memohon syafaat. Rasulullah telah menjanjikan syafaat bagi umatnya yang selalu menjaga tauhid dan menjauhi syirik. Ini adalah bentuk kasih sayang terbesar yang diberikan Rasulullah kepada kita. Maka jangan pernah ragu untuk selalu meminta pertolongan dan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jadi jangan pernah putus asa. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa, tetapi selama kita masih diberi waktu untuk hidup, maka pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar. Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Maka manfaatkanlah 10 cara ini untuk memperbaiki diri kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.